Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mita Fani Trimutia, SPC MA. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, jurusan S1 Psikologi, Fakultas Psikologi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Perkembangan. Psikologi Perkembangan merupakan mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester 2 dan berbobot 6 SKS. Pada mata kuliah Psikologi Perkembangan, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami beberapa pokok bahasan, yaitu teori dan penelitian di bidang perkembangan, etika penelitian di dalam bidang perkembangan, hereditas, perkembangan fisik kognitif, mulai dari masa prenatal, kehamilan, kelahiran, bayi, anak-anak akhir, remaja awal, remaja akhir, kemudian dewasa awal, dewasa pertengahan, dewasa akhir, kemudian masuk pada lansia, dan menuju kematian. Capaian pembelajaran psikologi perkembangan diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep perkembangan baik itu fisik, kognitif, psikososial, mulai dari dalam kandungan sampai dengan menuju kematian. Mahasiswa mampu memahami mengenai konsep dan teori-teori psikologi perkembangan untuk memahami perkembangan manusia. Mahasiswa mampu mengaitkan atau merujuk teori perkembangan yang sebelumnya didapatkan dengan masing-masing tahap perkembangan yang telah dipelajari. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami mengenai tahap perkembangan pada masa prenatal sampai dengan dewasa akhir. Dan yang kelima, mahasiswa mampu memahami karakteristik dan tahap perkembangan ditinjau dari aspek biologis, fisik, kognitif, sosio-emosional, moral, dan kepribadian. Berikut ini saya lampirkan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka pada pertemuan ke-15. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga nanti perkuliahannya berjalan lancar dan teman-teman semua bisa paham apa yang disampaikan dengan baik ya. Berdoa dimulai. Baik, sebelum memulai kita awali dengan pemaknaan dan 12 prinsip. Siapa yang hari ini bertugas? Ya, sama satu lagi siapa? Ya, silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memaknakan Asmaul Husna, yaitu Al-Malik. Al-Malik artinya Maha Merajai atau Maha Memiliki. Al-Malik menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa tunggal dan mutlak atas seluruh alam semesta, termasuk segala isinya. Ia memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak ada sekutu baginya. Contoh pemaknaan Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari yaitu rendah hati, tidak semena-mena, bersyukur, dan berpegang pada kebenaran. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan membacakan 12 prinsip YPTK. Teman-teman diharapkan berdiri semuanya. Prinsip dasar UPI YPTK Padang. 12 prinsip dasar UPI YPTK Padang. 1. Menyayangi sesama. Menyayangi sesama. 2. 2. Berlaku jujur. Berlaku jujur. 3. 3. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. 4.
4. Menegakkan disiplin. Menegakkan disiplin. 5. 5. Berlaku adil. Berlaku adil. 6. 6. Berkolaborasi dan bersatu. Berkolaborasi dan bersatu. 7. 7. Meningkatkan kreativitas. Meningkatkan kreativitas. 8. 8. Belajar dan berilmu. Belajar dan berilmu. 9. 9. Mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran. 10. 10. Menjaga kedamaian. Menjaga kedamaian. 11. 11. Mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. 12. 12. Berlaku sabar. Berlaku sabar. Baiklah teman-teman, diharapkan duduk kembali. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih buat Ananda berdua. Ya sebelumnya masih ingat materi yang hari minggu lalu? Masih ingat? Mengenai apa? Mengenai apa materinya? Oke, siapa yang mau menjelaskan materi minggu lalu? Oke, silakan Trigina. Kalau itu kita kan membahas tentang lansia, Bu. Ada 3 perkembangan itu, perkembangan fisik, kognitif, sama psikososial. Kalau yang bagian fisiknya itu lansia sudah mulai mengalami penurunan fungsi otot, keropos tulang, kulit yang berbentuk dan lain sebagainya, berontok dan sebagainya. Kemudian juga ada kayak penginderaan itu mulai melemah, Bu. Kayak pendengaran sama penglihatannya itu sudah mulai menurun. Kemudian juga mulai terjadi penyakit-penyakit dalam organ tubuhnya seperti penyakit jantung, diabetes dan lain sebagainya. Kemudian di bagian kognitif itu daya ingat memori jangka pendeknya lansia itu sudah mulai menurun dan bahkan ada kayak demensia sama penyakit Alzheimer. Terus juga untuk memproses informasi itu seperti yang kemarin itu kita kayak ada permainan kayak lansia itu cenderung sulit memproses informasi dengan baik. Terus juga untuk kebijaksanaannya itu masih tetap karena berdasarkan dari pengalaman sebelumnya. Kemudian untuk psikososialnya itu karena di lansia ini sudah mulai pensiun dan lain sebagainya, itu tuh relasinya mulai turun. Kemudian juga karena teman-temannya sudah banyak yang meninggal, jadi agak lebih kesepian gitu. Kemudian juga adanya diskriminasi usia. Oke, ya benar sekali ya. Tepuk tangan dulu buat Trigina ya. Nah, kita ulas materi sebelumnya ya. Jadi kita kemarin mempelajari mengenai lansia ya. Lansia itu mengalami penurunan baik itu fungsi apa? Fungsi fisiknya ya. Fisiknya mengalami penurunan, termasuk di situ panca inderanya juga mengalami penurunan fungsinya ya, baik itu penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian juga mengalami penurunan pada kognitifnya ya, daya ingat, memori dan lain sebagainya juga mengalami penurunan. Nah kemudian psikososialnya juga pada umumnya dia akan mengalami penurunan, kualitas temannya juga semakin berkurang karena pada usia lansia banyak teman-temannya yang sudah meninggal dunia. Dan untuk kognitifnya pada umumnya banyak juga yang mengalami demensia. Demensia itu faktornya ada 2 penyebabnya. Apa aja? Yang kemarin? Yang pertama Alzheimer, yang kedua Parkinson ya. Dan itu diwariskan ya, diwariskan, dua-duanya itu diwariskan. Misalnya ada keluarganya yang Parkinson atau Alzheimer. Jadi teman-teman juga harus dijaga ya pola hidupnya seperti apa, karena takutnya apalagi yang ada warisannya nih bahaya ke depannya ya. Nah untuk yang psikososial pada umumnya ada 2, apalagi setelah dia mengalami pensiun. Ada namanya teori pelepasan, yang kedua teori aktivitas. Nah teori pelepasan ini setelah pensiun biasanya orang-orang yang pada dewasa akhir biasanya dia menarik diri dari lingkungan karena mungkin penghasilannya berkurang, kemudian nggak pede dengan apa yang dimiliki pada saat ini, makanya dia menarik diri dari lingkungan. Teori yang kedua, teori aktivitas. Nah kalau teori aktivitas ini dia tetap bisa beraktivitas seperti biasa, malah makin berkumpul dengan teman-teman seusianya. Paham sampai di sini?
Oke, nah hari ini kita lanjutkan mengenai materi yang selanjutnya ya, berhadapan dengan kematian dan sukacita ya, duka cita. Ya, baik, ada yang tahu mengenai kematian? Kematian itu apa? Kira-kira kematian itu apa? Ya. Abdi? Antara ruh dengan jasad seseorang. Berpisahnya ruh dan jasad. Nah, yang lain gimana? Setuju. Oke, ya. Pada umumnya setiap yang hidup itu pasti akan mengalami kematian. Nah, kematian hanya untuk orang tua? Tidak. Terus siapa? Untuk siapa kira-kira? Ya, semuanya ya, semua yang hidup pasti akan sampai pada kematian ya. Cuma mungkin ada yang lebih dulu, tergantung ya bagaimana pola hidupnya juga seperti apa ya. Kalau pada teori ya biasanya kematian itu sampai dengan tahap lanjut usia secara teori, tapi ketika di kehidupan nyata kan tidak seperti itu. Bahkan banyak yang dia baru lahir udah meninggal dunia ya, yang remaja sudah meninggal dunia. Jadi kematian itu sebenarnya bukan hanya untuk orang tua, tapi pada umumnya di dalam tahap perkembangan ada lansia kemudian menuju kematian ya. Dan pada saat ini yang sering terjadi itu kematian penyebabnya macam-macam. Ada yang kematian secara mendadak disebabkan karena penggunaan narkoba, misalnya narkotika karena overdosis. Kemudian ada yang meninggal karena bunuh diri ya. Dan zaman sekarang ini banyak sekali faktor penyebab kematian, apalagi itu genetik ya, seperti kanker, kemudian apalagi jantung, kemudian diabetes dan penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit kronis yang mengakibatkan kematian ya. Oke, ada namanya cabang ilmu yang mempelajari mengenai kematian, namanya tanatologi ya. Memang cabang ilmu, salah satu cabang ilmu yang mempelajari mengenai kematian, gimana proses kematian, apa yang terjadi, ada cabang ilmunya ya. Nah, ini beberapa perubahan fisik yang terjadi ketika seseorang itu akan menghadapi kematian ya. Biasanya akan mengalami penurunan atau terminal drop dalam berbagai aspek di kehidupannya, seperti perkembangan fisiknya. Fisiknya akan mengalami penurunan fungsi di semuanya ya, baik itu fungsi jantungnya, kemudian paru-parunya juga akan mengalami penurunan. Kemudian kognitifnya juga akan mengalami penurunan ya. Makanya tapi ada beberapa hal yang dia ingat, dan itu biasanya memori yang berkesan atau memori yang paling menyakitkan biasanya. Makanya ketika orang mau meninggal, dia ingat lagi nih kejadian-kejadian yang dulu ya. Dan dia juga mengalami penurunan spasial. Penurunan spasial itu penurunan di bagian bahasa. Makanya kadang orang yang mau meninggal susah untuk berkomunikasi, diajak bicara kadang sudah tidak nyambung ya. Sampai di sini paham? Oke. Nah, ini ya semakin dekat dengan kematian. Nah, dari beberapa teori penelitian yang dilakukan terhadap orang yang istilahnya mati suri. Kalau orang udah meninggal kan kita tidak bisa tahu apa yang terjadi ya. Dia mati suri, kemudian ditanya apa yang dirasakan. Katanya dia seperti tersedot, kemudian ada yang mengatakan seperti masuk ke terowongan ya. Dan ada yang melihat seperti ada cahaya, dan itu dianggap sebagai malaikat ya. Tergantung kepercayaan masing-masing ya. Nah, dari paparan di atas kemudian disimpulkan, ada ahli yang mengatakan kenapa hal itu terjadi, ahli biologi, kenapa itu terjadi, karena oksigen ke otak tidak maksimal ya. Ketika oksigen ke otak nggak maksimal, otomatis ya terjadi halusinasi. Dia tidak bisa memikirkan yang mana yang benar, yang mana yang tidak ya, masuk ke alam bawah sadar dan lain sebagainya. Makanya terjadi seolah-olah itu nyata ya. Itu yang sering terjadi. Nah, pada orang yang mau meninggal ada namanya momen golden moment. Pernah dengar misalnya dia mau meninggal nih, tiba-tiba biasanya sebelum meninggal nafsu makannya kurang
turun, tiba-tiba ketika dia mau meninggal nafsu makannya meningkat. Nah, itu yang orang sering terkecoh ya, beranggapan bahwa oh akan sembuh nih, ternyata itu cuma supaya orang yang ditinggalkan ada harapan untuk mereka bahwa mereka akan sembuh. Itu yang sering terjadi. Makanya karena saya sudah mengalami beberapa kali dan saya melihat golden moment itu seperti apa, makanya itu yang dimanfaatkan orang-orang, misalnya mau minta maaf ataupun berbicara apapun terhadap orang yang mau meninggal. Sebenarnya tanda-tanda mau meninggal itu kelihatan ya, di dalam Islam juga sudah dijelaskan ya. Berbeda kondisinya ketika orang yang mau meninggal dengan kondisi orang yang sakit biasa, itu berbeda. Mungkin kalau dipelajari, teman-teman mempelajari lebih lanjut pasti tahu mengenai perbedaannya ya. Paham? Oke, ini menghadapi kematian diri sendiri ya. Kematian diri sendiri ini biasanya orang yang sakit kronis, kemudian dikasih tahu dokter misalnya umurnya sudah tidak lama. Nah, ini yang sering terjadi ya. Yang pertama itu ada penyangkalan. Aduh nggak mungkin saya yang sakit, saya hidupnya sehat, saya hidupnya baik-baik aja, nggak pernah ngerokok, nggak pernah minum minuman keras. Kemudian ada kemarahan ini, aduh kenapa saya, kenapa nggak dia aja hidupnya urakan, minum minuman dan lain sebagainya, kenapa nggak dia aja, kenapa harus saya. Kemudian ada negosiasi ini meminta waktu tambahan. Ya Allah, kalau saya sembuh saya akan bertobat misalnya, ya Allah kalau saya sembuh saya akan ke Mekah dan lain sebagainya ya. Bernegosiasi mengenai supaya dia bisa sembuh. Nah, kemudian depresi. Nah, ini yang kalau sakitnya udah nggak tertahankan biasanya, udah berobat ke sana kemari, tidak ada kemajuan, biasanya muncul depresi. Tapi itu tergantung masing-masing orang juga ya. Kemudian ada penerimaan. Biasanya apalagi yang muslim, biasanya kalau udah tertimpa musibah penyakit, akan menghadapi kematian, biasanya dia lebih menerima ya, lebih menerima hal tersebut, lebih ikhlas, biasanya lebih mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa ya. Paham sampai di sini? Oke, jadi ada 5 tadi apa aja? Yang pertama penyangkalan, kemudian penyangkalan, kemarahan, bernegosiasi, depresi, dan penerimaan. Paham sampai di sini? Oke, selanjutnya tahap bersedih ada 3 ya. Yang pertama terkejut dan tidak percaya, apalagi ini yang untuk kasusnya mendadak, ketika kita kehilangan orang secara mendadak. Misalnya tiba-tiba ada bencana alam, banjir bandang atau misalnya tsunami, tiba-tiba ada anggota keluarga kita yang kena di situ dan meninggal secara mendadak. Kira-kira apa yang dirasain? Ya, biasanya tidak percaya, shock, kadang bahkan denial ya. Seolah-olah masih ada, tidak menerima kondisi yang terjadi. Itu yang sering terjadi ya. Kemudian yang kedua, biasanya fokus pada kenangan orang yang meninggal. Apalagi kalau meninggal mendadak itu beda rasanya dengan orang yang udah tahu nih sakit parah, kemudian kita rawat, tahu endingnya seperti apa menuju kematian. Beda dengan kondisi orang yang meninggal secara mendadak ya. Biasanya apalagi kalau misalnya punya salah nih dengan orang tua atau adik atau kakak dan lain sebagainya, biasanya fokus pada kenangan yang ada, susah buat bangkit kembali ya. Kemudian resolusi ini kan kita nggak bisa hidup dalam kesedihan terus ya. Kita harus punya resolusi ke depan. Kalau di awal-awal kehilangan orang yang kita sayangi biasanya berat sekali ya, berat untuk menerima, nggak tahu harus ngapain ke depannya. Tapi namanya hidup harus terus berjalan, makanya perlu resolusi juga ke depannya akan seperti apa ya. Paham? Oke, kemudian berduka itu ada 3 ya. Berduka yang umum terjadi ini ya bentuknya ya, misalnya dia sedih kehilangan ada yang meninggal, kemudian setelah itu ya, setelah beberapa bulan sudah kembali seperti biasa, beraktivitas seperti biasa. Kemudian ketiadaan kesedihan ini yang berbahaya. Dia kadang ketika terjadi misalnya ada anggota keluarganya yang meninggal, dia seperti nggak kelihatan sedih, bahkan air matanya tidak keluar. Justru ini yang berbahaya.
sedihnya itu mendalam, susah untuk diungkapkan. Makanya kadang setelah beberapa saat, makanya mereka menjadi linglung, bingung, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kesedihan kronis. Ya, kesedihan kronis ini yang lebih berat dibandingkan ketiadaan kesedihan. Kronis ini ya stres dalam waktu yang lama, bisa 6 bulan, bisa setahun, bahkan banyak juga yang mengalami gangguan jiwa ya, karena sedihnya terlalu berlebihan ya. Bisa menyebabkan kematian juga, Mas? Bisa kalau itu tidak diatasi dengan baik, karena kognitifnya bermasalah, otomatis kondisi tubuhnya juga. Biasanya orang yang sedih itu dia kan kognitifnya bermasalah, biasanya yang apalagi yang terlalu berlebihan. Kemudian daya imunnya juga menurun, makanya gampang masuk penyakit ya, makanya banyak yang meninggal juga kalau kesedihan secara mendalam ya. Oke, ini wawancara yang dilakukan terhadap wanita yang suaminya meninggal. Jadi 2 kali dilakukan eksperimen, 6 bulan setelah suaminya meninggal, kemudian dilakukan lagi 4 tahun setelahnya, dan hasilnya menunjukkan wanita itu kuat dan dia bisa melewati kesedihannya dengan baik ya. Tapi itu tergantung masing-masing orang ya, itu hasil eksperimen yang tadi ya. Kemudian ya, terapi duka. Pernah dengar belum? Nah, terapi duka ini yang dilakukan untuk seseorang yang mengalami kehilangan seseorang di dalam hidupnya, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu keluarga, dan lain sebagainya. Dan biasanya ketika ada seseorang yang meninggal dunia, apa yang teman-teman lakuin? Misalnya punya temen nih kehilangan keluarga, apa yang dilakukan? Kira-kira apa yang dilakukan? Ya, biasanya kita menghibur dia supaya tidak sedih ya, saling bercerita apapun permasalahan yang terjadi, itu juga untuk membantu mereka ya. Karena kalau meninggal itu orang yang meninggal udah putus hubungannya dengan dunia, tetapi yang ditinggalkan itu yang susah untuk melewatinya ya. Kemudian ya, biasanya menawarkan bantuan ya, apalagi teman atau keluarga. Ketika ada yang meninggal, pasti kita menawarkan kalau ada apa-apa bisa kasih tahu saya, itu yang bisa dilakukan. Nah, kalau nggak bisa nih diatasi kesedihannya, cari orang yang profesional di bidangnya ya, entah itu psikolog, psikiater, tergantung permasalahannya seperti apa. Paham? Oke ya. Nah, ini pandangan anak-anak mengenai kematian. Kalau anak-anak itu beranggapan bahwa ketika ada orang yang meninggal, ya udah, dia tidak akan terlihat lagi selamanya. Itu pandangan dari anak-anak. Tapi kalau pandangan remaja gimana kira-kira? Kalau remaja beranggapan bahwa kognitifnya beranggapan bahwa ketika meninggal itu hanya untuk orang tua. Orang muda nggak ada yang meninggal dalam kognitif remaja. Ya, makanya banyak remaja yang akhirnya memutuskan untuk ikut balap liar, ngelakuin kenakalan remaja dan lain sebagainya, karena beranggapan bahwa kematian itu bukan untuk remaja. Sampai di sini paham? Oke. Nah, saya kasih tugas ya. Oke. Nah, ini tugas individu dikumpulkan di minggu depan di pertemuan kita selanjutnya ya. Jadi silakan dituliskan di double folio. Jadi teman-teman cari pemakaman unik di seluruh dunia ya, misalnya di Arab seperti apa, kalau di Korea seperti apa. Cari pemakaman yang unik ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan Raju. Jadi sampai hari ini ada momen-momen tertentu yang masih pemicu
sedangkan sampai saat ini saya masih mengingat momen mengenai adik saya. Oke, ya baik, terima kasih Raju ya. Sedih itu adalah emosi dasar manusia dan sedih itu adalah sesuatu yang wajar ya. Jadi wajar kalau teman-teman mungkin bersedih. Tapi yang tidak wajar apa? Sedih yang berlebihan, berlarut-larut ya. Nah, caranya gimana teman-teman yang tahu sendiri seperti apa caranya? Jadi cari space untuk diri sendiri ya. Lakuin hobinya. Kalau hobinya mendaki gunung atau misalnya ya surfing dan lain sebagainya, lakuin hobinya. Jadi emosi negatifnya lari ke sana. Habiskan waktu untuk aktivitas yang bermanfaat ya, yang positif. Itu yang bisa teman-teman lakuin. Kalau nggak juga ya sharing dengan keluarga terdekat ya. Biasanya ada masukan-masukan, saling berbagi dan lain sebagainya, biasanya bisa mengurangi kesedihan atau orang-orang yang punya pengalaman yang sama. Tapi kalau nggak juga dan itu mengganggu, silakan cari orang yang profesional di bidangnya ya. Paham? Oke, jadi teman-teman silakan kerjakan tugasnya, dikumpulkan minggu depan ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap teman-teman sudah paham. Kita tutup perkuliahan hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Psikologi Perkembangan. Semoga dapat memberikan gambaran terkait dengan pengajaran yang telah saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya kepada Direktorat SDM, Dirjen Dikti dan Ristek, dan juga Kemendikbud Ristek Dikti. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Fakultas Psikologi, rekan sejawat mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang salah dan keliru, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.